Yogyakarta memiliki peran penting dalam pembabakan sejarah Indonesia, sebuah wilayah di ujung selatan Pulau Jawa yang pernah menjadi ibu kota negara. Di masa krisis Indonesia, Yogyakarta menjadi penopang di tengah agresi bangsa Barat yang membabi buta. Berawal dari amanat penguasa Jogja yang menyatakan setia kepada Republik Indonesia. Pemerintah Indonesia memberikan gelar sebagai daerah istimewa untuk Yogyakarta. Tahun ini tepat 11 tahun peringatan keistimewaan Yogyakarta. Lalu, sejauh apa kita telah memaknai dan mengimplementasikan makna istimewa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita bersama. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam budaya, lestari budayaku. Selamat datang di rumah kami, kanal YouTube Dinas Kebudayaan Kundo Kabupaten Kota Yogyakarta. Masih bersama saya Yeti Martanti dan sudah hadir bersama dengan kita karena ini peringatan keistimewaan tentu saja. Orang yang bersama kita ini juga spesial, istimewa. Selamat datang Pak Margono. Terima kasih Bu Yeti. Aduh. Terima kasih sudah mengundang saya. Aduh, ini senang sekali ini. Jarang-jarang ini Pak Margono ini berkenan ini hadir di kanal YouTube Dinas Kebudayaan Kundo Kabupaten Kota Yogyakarta, dan hari ini menyempatkan waktu untuk bisa hadir di tengah-tengah kita. Apa kabarnya nih Pak Margono? Alhamdulillah. Katanya habis dari mana gitu Pak? Dari Halmahera Utara. Wes, gimana ini ceritanya sampai ke sana? Ya, kebetulan UGM memiliki KKN kolaborasi dengan Universitas Khairun Ternate dan Universitas Halmahera Utara. Kolaborasi 3 universitas melakukan KKN bersama. Pada saat yang sama saya juga melakukan riset mengenai rempah. Oh, rempah. Ya, dan menarik yang sekali. ketiga ada peresmian pengurus baru Kagama di Halmahera Utara. Jadi 3 agenda jadi satu. Jadi satu. Kemudian ya rame-rame ke sana. Sekaligus ini ya Pak, healing ya Pak. Nggak sempat. Nggak sempat Pak. Tempatnya indah sekali. Indah sekali. Acaranya terlalu padat. Jadi nggak sempat menikmati keindahan Halmahera ini. Paling tidak satu puisi sudah jadi. Aduh. Berarti ada dong kesempatan menikmati keindahan satu puisi loh Pak. Iya, waktu menyeberang dari Teluk Supipi, Pelabuhan Supipi ke Ternate. Nah ini nanti perlu ini closingnya dibaca puisi nih. Boleh. Boleh ya Pak ya. Oke Pak Margono, ini kebetulan kan kita sudah 11 tahun ya memperingati keistimewaan Yogyakarta. Nah sebagai seorang sejarawan tentu saja Pak Margono punya perspektif dan tentu saja punya pandangan. Nah sebenarnya latar belakang Yogyakarta itu memperoleh sebuah predikat atau atribut istimewa itu karena apa Pak? Karena kan selama ini banyak mungkin masyarakat, apalagi yang di luar Jogja ya, bertanya-tanya, kenapa Jogja disebut istimewa? Kenapa? Ya mungkin ada beberapa daerah yang juga punya keistimewaan yang mungkin tapi berbeda begitu. Nah ini menurut sejarawan Pak Margono sendiri, gimana pandangannya Pak Margono? Ya sebetulnya dulu selama penjajahan Belanda, kerajaan-kerajaan Nusantara ada banyak yang masih dipertahankan sebagai sebuah kerajaan. Raja-rajanya diakui dan diakui sebagai sebuah kerajaan yang merdeka gitu, dan di bawah kekuasaan Belanda seperti itu. Nah, cuman ketika kita merdeka, hanya kerajaan Surakarta, Sunanan, Pakualaman, Yogyakarta Kesultanan dan Mangkunegaran itu yang secara bersama-sama menyatakan diri ingin menjadikan diri mereka sebagai daerah istimewa. Jadi awalnya memang kita meminta daerah Yogyakarta menjadi istimewa. Seperti dalam pernyataan amanat Sultan itu, Yogyakarta adalah daerah istimewa. Nah, kemudian permintaan itu dikabulkan oleh pemerintah RI, oleh Soekarno pada masa itu. Jadi, nah keistimewaan yang dimaksud itu apa? Bukannya karena kita menganggap diri istimewa ya, tapi memang sebelum ada RI, sebelum ada Yogyakarta Republik itu Indonesia, sebuah negeri sendiri yang merdeka seperti itu. Tetapi pada saat yang sama sebetulnya pengakuan itu diberikan karena memang Yogyakarta selama revolusi kemerdekaan juga memang merupakan wilayah yang istimewa karena
pernah menjadi ibu kota negara dan menjadi penopang kelangsungan dari negara Republik Indonesia yang pada saat itu baru sebentar diproklamasikan sudah diduduki ibu kotanya oleh Belanda. Dan peran Yogyakarta selama revolusi dari tahun 46 sampai tahun 49 lah, itulah yang membuat pernyataan Sultan bahwa Yogyakarta istimewa itu betul-betul istimewa dalam arti peran sejarahnya. Peran sejarah ya untuk Republik Indonesia itu sendiri ya Pak Margono ya. Betul. Jadi memang masyarakat juga kadang bertanya-tanya kenapa Jogja bisa istimewa diberikan predikat atau atribut begitu. Nah sementara itu juga masyarakatnya juga tentu saja kita melihat sampai hari ini begitu. Apakah masyarakat Jogja sendiri khususnya ya, apakah juga memahami artinya bahwa nilai-nilai keistimewaan itu sendiri, tujuan dari keistimewaan itu sendiri begitu. Nah, kalau menurut Pak Margono begitu, apakah masyarakat itu sudah secara nyata, secara real itu mengimplementasikan dari nilai-nilai atau tujuan keistimewaan itu sendiri begitu. Kalau melihat sampai konteks hari ini begitu, bagaimana Pak Margono? Ya, walaupun akhirnya kita diakui sebagai daerah istimewa, provinsi istimewa, tapi keistimewaan itu keistimewaan kan yang dibatasi oleh undang-undang. Oke. Ya. Undang-undang itu yang mengatur tentang keistimewaan kita bahwa kita tidak semaunya sendiri. Artinya ada aturan yang harus ditaati dan kita dibatasi akan hal-hal tertentu yang bisa kita laksanakan tanpa harus tergantung pada pusat. Artinya yang independen, artinya yang bisa secara mandiri bisa kita lakukan. Itu juga sangat terbatas. Oleh karena itu tentu saja dengan keterbatasan itu kita tidak bisa melakukan sesuai keinginan kita sendiri. Kita harus merancang sesuai dengan batas-batas yang sudah diberikan oleh pemerintah itu. Dan keistimewaan sudah lama diberikan secara politik, tetapi undang-undangnya batasan tadi itu kan baru tahun 2012 yang lalu. Artinya apa? Artinya ada waktu yang begitu vakum yang begitu panjang, di mana kita waktu itu sebut istimewa, tapi sebetulnya keistimewaan itu belum betul-betul diimplementasikan secara luas gitu. Setidaknya sampai tahun 2012 ketika undang-undang itu ada, karena kita sebetulnya masih seperti provinsi yang lain dalam hal subsidi negara pusat ke kita, sehingga memang baru tahun 2012 itu kita betul-betul mensosialisasikan itu ke masyarakat, sehingga sekarang ini yang berdasarkan undang-undang itu ya, keistimewaan berdasarkan undang-undang gitu ya. Betul. Jadi undang-undang yang lama itu sejak tahun 50, 53, 59 itu kan sudah ada undang-undang, tapi kan hanya sebatas pemerintahan saja sama soal gubernur saja. Tapi yang lain yang sekarang ini ada 5 aspek keistimewaan itu belum betul-betul diatur. Dan juga apa yang disebut dana keistimewaan baru muncul setelah 2012 itu. Artinya wajar jika masyarakat umum, masyarakat Yogyakarta baru menyadari ini dari sosialisasi pemerintah sejak dikeluarkannya undang-undang. Ya, tapi dalam memaknai keistimewaan sendiri ataupun kemudian nilai-nilai yang kemudian itu juga sebagai tujuan dari keistimewaan sendiri, kadang juga dimaknai berbeda ya antar satu dengan yang lain gitu. Apalagi Pak Margono, adanya dana keistimewaan ini ya, sehingga kita memang harus secara lebih baik begitu menyampaikan informasi-informasi yang tepat begitu ya kepada masyarakat terkait dengan nilai-nilai maupun tujuan keistimewaan itu sendiri ya Pak Margono. Atau seperti apa Pak Margono? Iya, karena tafsir terhadap undang-undang keistimewaan sendiri itu kan sangat subjektif ya. Artinya bisa sangat interpretasinya bisa sangat luas gitu, dan tentu saja hanya pihak-pihak penyelenggara pemerintahan yang memiliki kemampuan untuk menafsirkan itu, dan kemudian implementasinya itu tentu saja harus bareng-bareng dengan masyarakat kan gitu. Jadi ketika kita ingin melaksanakan ini kan, ketika jadi undang-undang itu kan jadi perintah. Perintah yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara pemerintahan. Nah, untuk bisa mendefinisikan atau mengimplementasikan perintah tadi, memang kita harus berkonsultasi juga, mencari pendapat rakyat, menjadi
dalam hal ini juga para cendekiawan, pada orang-orang yang dianggap expert mengerti mengenai itu. Nah, itulah yang harus kita lakukan, tidak bisa monotafsir oleh negara sendiri. Apalagi ini oleh. Berarti harus bersama-sama ya antara masyarakat dengan negara begitu. Harus bersama-sama. Artinya pemerintah dengan masyarakat itu bagaimana kemudian dalam mewujudkan nilai-nilai maupun tujuan keistimewaan itu sendiri menjadi lebih baik begitu untuk bisa terimplementasi di masyarakat dengan baik begitu ya Pak ya? Iya, kita harus tahu persis kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya itu apa gitu ya. Iya. Jangan mendikte. Kamu begini, aku begini. Karena kita udah demokrasi ya. Kita sudah memilih demokrasi sebagai sistem, jadi oleh karena itu suara rakyat menjadi yang paling penting. Waduh, suara rakyat menjadi yang paling penting. Kalau menurut Pak Margono, tapi sebentar Pak, ini banyak hal yang mau kita tanyakan, tapi mungkin kita mau ada yang lewat dulu. Ya, jadi memang harus ada ini ya Pak ya, antara pemerintah dengan masyarakat itu harus saling berbesar hati begitu untuk kemudian mampu mengimplementasikan nilai-nilai maupun tujuan keistimewaan itu sendiri begitu. Karena kalau tidak malah nanti yang satu memaknainya seperti apa padahal kita harusnya punya tujuan. Nah, tujuannya itu tentu saja kan kesejahteraan ya Pak ya. Kesejahteraan. Kalau apapun gitu nanti kesejahteraan masyarakat juga yang harus kemudian menjadi tujuan utama bersama ya Pak ya. Nah, tapi sebenarnya tantangannya apa sih Pak kalau yang dihadapi dalam mewujudkan keistimewaan itu sendiri, terutama yang dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat begitu? Ya, ini kan akan diimplementasikan dalam bentuk berbagai banyak program yang memerlukan dana-dana yang tidak sedikit. Gitu. Artinya apa? Satu hal yang harus diketahui oleh masyarakat adalah bahwa semua dana yang akan kita gunakan itu harus dipertanggungjawabkan. Nah, itu yang harus dipahami juga ya Pak ya. Itu yang harus dipahami. Oleh karena itu, ketika masyarakat mengusulkan satu program, hendaknya juga harus memperhatikan apakah program ini mungkin dipertanggungjawabkan dengan baik. Artinya karena dana keistimewaan kan diambil dari rakyat juga. Jadi ketika sekelompok masyarakat atau individu atau yang memperoleh kesempatan untuk memanfaatkan dana keistimewaan itu harus berpikir sampai kepada itu, kemanfaatannya itu dan betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Nah, untuk mempertanggungjawabkan inilah yang perlu disosialisasikan. Yang paling penting dari tidak hanya sekedar buatlah proposal ini, proposal itu, tapi proposal yang bisa dipertanggungjawabkan. Iya, nanti numpuk proposal semua ya Pak. Jadi hanya proposal-proposal dengan narasi-narasi yang mungkin ada sesuatu yang tidak pas untuk kemudian diimplementasikan gitu ya Pak ya. Ya, karena kita tidak mudah penyelenggara negara atau pemerintah ini untuk bisa mempertanggungjawabkannya. Karena nanti kalau ada sesuatu kan yang disalahkan kita yang mengorganisasi pemerintah. Oleh karena itu yang harus disadari oleh masyarakat tentang sebuah program yang bisa dipertanggungjawabkan. Sebuah program yang harus dapat dipertanggungjawabkan. Tapi tentu saja juga yang harus mempunyai manfaat gitu ya Pak ya. Manfaatnya tidak hanya untuk segelintir masyarakat saja, tapi juga untuk masyarakat yang memang memerlukan hal-hal yang terkait dengan program yang harus dilakukan ya Pak ya? Memang tidak semua program bisa langsung dilihat kemanfaatannya saat itu juga. Mungkin baru bisa memerlukan waktu, terutama yang berupa fasilitas. Itu kan kita kemanfaatannya baru bisa ketahui 2-3 tahun kemudian atau seperti itu. Nah, itu tidak apa-apa. Yang penting ada evaluasi, ada semacam keberlanjutan di dalam mengawal hasil dari itu. Nah, kalau ternyata itu tidak efektif menghasilkan kemanfaatan yang luas, ya kita harus berani mengevaluasi. Ini sepertinya harus di stop, harus diganti, harus dibuat lebih baik lagi dan sebagainya. Nah, itu salah satunya itu banyak program juga yang sebenarnya itu investasi kaitannya dengan SDM ya Pak, karena apalagi yang di Jogja punya nilai keistimewaan itu sendiri, bagaimana kemudian membangun sebuah karakter itu kan nggak mudah ya Pak ya. Nah, artinya memelihara apa yang kemudian sudah ada, kemudian memperkuat begitu kan, memperkuat itu. Nah, ini yang apalagi derasnya
arus informasi dan teknologi dan perkembangan yang sangat luar biasa di dunia ini. Nah, ini bagaimana ya Pak ya, kemudian implementasi itu kan harus butuh apa ya, semangat dan juga apa ya, untuk juga visi, bertahan ya, gitu. Visi juga, karena seringkali kita membuat satu program atau menciptakan suatu kegiatan yang ternyata setelah 1 atau 2 tahun itu sudah nggak bisa dimanfaatkan lagi karena tidak berkelanjutan gitu ya Pak? Berkelanjutan karena infrastruktur sudah berubah atau perkembangan teknologi sudah sekian jauh sehingga itu ada muncul bentuk teknologi yang lain dan sebagainya. Sehingga visi ke depan itu juga penting ya untuk mengantisipasi. Jangan sampai kita sudah mengeluarkan biaya-biaya mahal yang ternyata kita tidak memperhatikan bahwa ini kita bersikuku ingin membeli peralatan ini. Berarti harus adaptif juga ya Pak ya. Ternyata ini sebentar lagi sudah akan diganti oleh sistem bentuk teknologi yang lain lagi. Nah, seperti itu salah satu mengapa kita perlu visi gitu ya. Juga keinginan kita sendiri itu kalau kita di ini ya, paling susah itu bangsa Indonesia itu kalau ditanya cita-citanya. Kalau ditanya nanti kamu 5 tahun lagi akan menjadi apa? Itu susah jawabnya. Beda dengan orang Jepang. Kalau orang Jepang itu masyarakatnya jelas ya. Saya ingin jadi itu, terus dia langsung menyusun langkah-langkah sampai 5 tahun itu saya harus mencapai itu. Seperti itu. Nah, sekarang kita harus membiasakan diri untuk bisa men-set sendiri keinginan kita. Nah, itu proses yang tidak fight gitu loh Pak. Jadi banyak mungkin di antara, ya tidak semua, tapi kadang sudah lelah dalam berproses gitu. Nah, itu yang kemudian harus butuh penyemangat untuk kemudian ya kita harus melewati proses dengan baik untuk mencapai itu kan gitu. Jadi memang kita nggak bisa simsalabim ya Pak ya untuk mewujudkan apapun. Nah, menurut Pak Margono sendiri sebenarnya kita kembali lagi pada nilai-nilai maupun tujuan keistimewaan ya. Jadi sebenarnya nilai-nilai keistimewaan yang ideal gitu, yang ideal diterapkan di Yogyakarta itu yang seperti apa sih Pak? Kan basis dari keistimewaan itu pada sejarah ya. Itu sebetulnya kita diakui mendapatkan status keistimewaan itu semua karena kontribusi historis kita kepada bangsa dan negara ini. Salah satu juga yang mungkin yang paling relevan dengan kita di Dinas Kebudayaan atau di bidang kebudayaan adalah soal karakter. Membentuk karakter yang seperti apa yang kita inginkan. Tentu saja kita ingin istimewa itu juga karena kita tahu persis ancaman-ancaman global itu seperti apa yang setiap hari kita itu dihadapkan pada berbagai jenis kebudayaan. Nggak ada filter ya Pak ya? Nah, kita harus bisa melindungi. Bukan berarti kita nggak mau maju, tidak mau menerima, tapi kita harus kita punya visi sendiri tentang karakter itu seperti yang pernah disampaikan Ki Hajar Dewantara yang berkepribadian Indonesia, seperti Soekarno juga selalu menekankan itu berkepribadian Yogyakarta itu seperti apa. Berkepribadian yang saya kira yang paling kuat sekarang ini juga tentang bahwa jangan lupa bahwa Yogyakarta itu bagian dari Indonesia, ya kan, keistimewaan itu soal perjanjian antara negara dengan Yogyakarta pada masa itu kan itu. Artinya apa? Saya kira itu sudah ada tanda-tanda baik ya, misalnya nasionalismenya diperkuat. Hanya Jogja mungkin ya yang setiap jam 10 menyanyikan lagu Indonesia Raya itu salah satu karakter ya yang penting untuk membangun. Dan banyak sekali apresiasi di sosial media oleh orang-orang dari luar Indonesia yang datang ke Jogja itu selalu kaget, selalu kagum, selalu berharap provinsi lain menerapkan. Nah, itu sebenarnya kita harus jadi rujukan memang untuk membangun karakter itu. Nah, karakter budaya terutama, budaya itu jangan hanya diartikan dari seni saja. Iya, betul. Dari kebudayaan itu kan akarnya sangat cabangnya sangat luas ya. Paling tidak kalau ngikuti Pak Kunchoro-Ningrat ya ada 7 ya, termasuk kebudayaan. Termasuk kebudayaan berteknologi, memanfaatkan teknologi. Kebudayaan juga dalam hal meningkatkan cara hidup kita agar kita menjadi lebih baik gitu. Sekarang
kalau kita punya persoalan sampah itu sampah itu lagi salah nih ya. satu problem kebudayaan. Iya, problem Sampah kebudayaan. itu problem Habit ya Pak ya, kebudayaan. kebiasaan ya. Itu soalnya itu yang PR juga kita bagi dinas kebudayaan ini, bukan hanya departemen yang mengurusi sampah, ya. karena dia bermulai dari karakter, bagaimana mengubah karakter. Kemarin tuh saya bertemu dengan Pak Ari Dwi Payana yang menerapkan bagaimana kok di Bali sampah bisa diatur demikian rupa dengan baik. Nah, ternyata itu dimulai dari keluarga kan. Iya. Dari keluarga itu harus betul-betul diatur. RT itu memberi desa itu membuat semacam peraturan desa yang diundangkan oleh desa itu kepada warganya yang melanggar. Jadi siapa yang melanggar akan ada punishment-nya seperti itu. Betul-betul mulai dari keluarga, kemudian RT RW, kelurahan, itu intinya di itu. Kalau itu udah beres, semuanya beres, yang di luar beres. Intinya di situ. Iya. Nah, membangun karakter ini. Nah, ini saya kira kalau itu hal sederhana yang bisa untuk mengukur ya. Seberapa besar kita sudah bergerak menuju hal yang lebih baik dari sisi kebudayaan. Oke. Jadi ternyata ada hal-hal yang memang dalam membangun sebuah karakter ini ya juga kemudian banyak hal yang kemudian bisa diterapkan untuk mengatasi sesuatu masalah, terutama problema-problema yang mungkin tidak bisa kita hindarkan ya dalam dinamika kemajuan perkembangan zaman saat ini begitu. Nah, kebudayaan kan cara hidup ya, habit ya. Iya. Cara hidup dalam hal apa? Yang dalam kebersihan dan kesehatan, dalam bersosialisasi, pemerintahan, ekonomi dan semuanya. Nah, semuanya itu bersumber pada perilaku yang harus diubah menuju sesuatu yang lebih baik. Jangan lupa bahwa kita tidak hidup sendiri, hidup bermasyarakat itu harus ada etikanya gitu kan. Etika apalagi nanti kalau berhidup bernegara juga. Tapi kita mulainya semuanya itu dari individu, keluarga baru. Mulai dari diri sendiri. Ya, menarik sekali. Kita sekarang mau bahas tentang ini, Pak. Jadi dalam peringatan keistimewaan ini kan kita juga bagaimana melihat masyarakat memaknai keistimewaan ini. Tapi mungkin kita akan tunggu setelah yang satu lewat. Ini kita akan lihat Pak, bagaimana kemudian wilayah itu memaknai keistimewaan khususnya yang akan dilaksanakan di 14 Kemantren ini. Tentu saja ini hal yang nggak mudah ya, karena memang kita harus kemudian harus dengan jelas bagaimana sih tujuan nilai-nilai keistimewaan itu sendiri yang bisa dipahami oleh masyarakat secara lebih luas, apalagi konteks hari ini begitu. Nah, ini kebetulan nanti kita akan ada kegiatan peringatan keistimewaan yang juga kebetulan direspon oleh 14 Kemantren. Nah, kemudian mereka juga tentu saja akan menampilkan potensi-potensi dari 14 Kemantren itu dalam sebuah kegiatan Living Museum. Karena kalau Living Museum itu benar-benar sesuatu yang memang hidup ya Pak ya, yang hidup begitu. Nah, menurut Pak Margono sendiri, sebenarnya kalau kita melihat dari apa yang kemudian menjadi keseharian yang itu memuat yang dinamakan memuat nilai-nilai keistimewaan itu, sebenarnya yang paling tepat atau bukan paling tepat, tapi yang kemudian bisa dilakukan oleh masyarakat dalam menampilkan potensi-potensi itu mungkin yang seperti apa sih Pak gitu, supaya kemudian masyarakat itu sendiri, masyarakat yang di dalamnya paham, kemudian juga masyarakat yang di luar juga kemudian jadi paham, oh ternyata istimewanya tuh seperti ini. Nah itu menurut Pak Margono sendiri seperti apa Pak? Saya kira ini kayak jadi test case gitu. Test case sejauh mana ada kesepahaman antara penyelenggara negara dengan rakyat. Nah, bagaimana memahami keistimewaan dari kedua sisi ini. Nah, kalau ini nanti berhasil, oh berarti sudah ada kesepahaman gitu. Kesepahaman antara yang diinginkan oleh negara dan apa yang dimaui. Jadi kita seperti memberikan panduan guidance secara umum besar begitu, kemudian direspon oleh teman-teman ini ya di masyarakat wilayah ini. Keberhasilannya sangat tergantung pada kesepahaman. Dari mana kita kan mencoba mengkomunikasikan nih, gini ya, ada gini-gini, silakan direspon. Nah, apakah responnya itu sudah sesuai dengan keinginan masyarakat secara umum maupun kita, atau malah
kok lebih dari yang kita harapkan, berarti itu sudah ada kesepahaman yang baik gitu. Nah, saya kira Living Museum menjadi ide yang bagus karena apa? Karena banyak orang di Jogja ini, kita ini dibilang provinsi yang istimewa. Ya kayak apa sih? Mereka nggak tahu bahwa itu harus digali dengan melihat diri sendiri, dengan melihat kampungnya sendiri, potensi. Karena sudah terlalu dekat dan menjadi bagian ya, kadang malah nggak merasa ya Pak ya. Kalau sesuatu itu sudah biasa sehari-hari, mungkin yang akan sadar bahwa kita punya sesuatu yang istimewa itu orang lain. Nah, sekarang kita mencoba menyadarkan diri kepada masyarakat bahwa kamu tuh punya keistimewaan tuh loh. Mana? Galilah sendiri sekarang, kenali karena kamu nggak pernah mengenali diri sendiri ya Pak ya. Nah, kita nggak pernah mengenal keistimewaan kita gitu. Masa harus orang lain yang menunjukkan keistimewaan itu. Nah, itu. Jadi saya kira program dari 14 kementerian itu sangat bagus. Mereka dipaksa untuk mengenali diri sendiri. Susah loh Pak mengenali diri sendiri. Memiliki potensi apa saja. Nah, dari situ banyak juga yang masyarakat setempat itu baru tahu ya, setelah betul-betul menggali, baru ternyata kampung dulu sejarahnya seperti ini. Ternyata kita punya bangunan atau gedung heritage yang penting seperti ini, kita nggak pernah tahu. Ternyata ada tokoh penting yang mewarnai gitu. Jadi saya kira ini test case untuk bisa juga belajar bersama, mengenali diri sendiri, sehingga kita tahu kelebihan kita, potensi yang kita punya. Nah, setelah kita mengenali diri sendiri itu, baru kita bisa berbuat sesuatu. Wah, aku punya kayak gini, bisa diapakan ya. Nah, gitu ya. Potensi itulah yang kemudian bisa dikembangkan ya Pak ya. Nah, selanjutnya saya kira untuk program berikutnya kita akan lebih memfasilitasi setelah mereka tahu potensi itu, akan kalian apakan itu potensi yang kalian dulu pernah kalian gali itu dan temukan itu, selanjutnya Anda akan apakan. Apakah hanya dipamerkan tok setelah itu selesai karena program selesai, atau akan dilanjutkan untuk diberdayakan. Berarti tantangan selanjutnya ya itu ya Pak ya. Tantangan selanjutnya dari next apa sih yang sudah kemudian dipaparkan potensi, kemudian disampaikan, ditampilkan. Nah, itu nanti mau kalau tahun depan ya hanya gini lagi, itu nanti nggak berkembang. Itu hanya itu rutinitas nanti. Nah, oleh karena itu tantangan berikutnya mereka harus dipancing. Sekarang dari potensi yang kalian punya akan Anda apakan. Jadi kalau misalnya masing-masing masyarakat tentu saja kan akan merespon beda-beda ya Pak ya. Tentu. Dari sudut pandang juga, terutama ini Pak, kreator-kreatornya juga yang dari masyarakat secara langsung, tentu saja kalau tidak komunikasi dengan tokoh-tokoh ataupun masyarakat yang ada di lingkungannya juga mungkin tidak akan kaya ya Pak ya. Betul. Untuk kemudian bisa menggali potensi gitu. Sehingga harus ada ini Pak, motivasi gitu, motivator yang kemudian bisa membuat mereka untuk lebih memperkuat dari memperkaya apa yang kemudian sebenarnya mereka miliki gitu. Nah, ini sebenarnya menurut Pak Margono sendiri daya untuk kemudian memotivasi yang lebih kuat, lebih besar begitu, harus seperti apa Pak supaya ini nanti potensinya bisa tergali dengan optimal, sehingga nanti yang kemudian ini bisa harapan ke depan gitu, maksudnya bisa kemudian dieksekusi dengan lebih baik gitu kan, mungkin itu gimana Pak, seperti apa gitu? Besok menurut saya setelah program ini kita berhasil menggali potensi ini, kita harus berani mempertemukan mereka 14 kementerian itu dengan unggulan mereka, dengan stakeholder yang bisa membantu mereka mengembangkan potensi itu. Jadi dikoneksikan ya Pak ya, dikoneksikan. Misalnya itu bisa dengan Pak, misalnya dengan perguruan tinggi, perusahaan gitu. Perusahaan visual, film, wah ini challenge ya, tantangan untuk kemudian besok harus ada media bertemu mereka ya Pak ya. Jadi harus begitu. Jadi ada kelanjutan yang jelas. Saya kira mereka tahu, potensinya ini ada sebuah narasi yang sangat luar biasa. Kalau difilmkan ini bagus. Jadi berarti nanti bisa syuting film di situ ya Pak ya. Syuting film di situ. Tentu akan kita harus pemainnya juga dari situ mungkin ya Pak ya. Apalagi kalau pemainnya digali dari masyarakat sendiri akan lebih bagus ya. Misalnya
kalau potensinya adalah bisa dibikin sebuah film, tentu kita akan temukan dulu dengan penulis yang hebat dulu. Maka dia bisa dibuat satu tulisan yang layak untuk di sinematografikan, kan seperti itu. Atau yang lain misalnya, ada potensi budaya yang harus didukung dengan modal, jadi harus ditemukan dengan company yang bisa memodali ini sehingga bisa. Wah, ini berarti harus didokumentasikan nih 14 ini Pak. Nanti takutnya potensinya kelewat lagi enggak? Jadi seperti itu yang saya sebenarnya harapan saya seperti itu, nanti yang ada kelanjutan yang memang bermanfaat, nanti bisa dimanfaatkan untuk masyarakat setempat sendiri, setiap kementerian sendiri, sehingga potensi yang tadi bisa ditemukan enggak sekedar dipamerkan, tetapi kayak diberdayakan atau dijual atau dibuat. Ya tentu saja harus kemudian ada punya kemanfaatan ya Pak. Betul, itu nah, yang tadi. Ya jadi itu tadi harapan atau bukan Pak? Harapannya harapan itu karena harapan dana yang akan kita keluarkan cukup banyak ya untuk bisa menggali potensi itu, jangan sampai nanti sejak awal kita bicara yang harus ada kemanfaatan, program yang harus bisa dipertanggungjawabkan. Jadi harapannya tentu saja program yang berkelanjutan ya, dipertanggungjawabkan, berkelanjutan dan bermanfaat ya Pak ya. Nah itu harapan. Nah ini ternyata Pak, bincang-bincang kita itu karena kita mungkin saking saking antusiasnya dalam memaknai dan melihat apa sih nilai-nilai dan tujuan keistimewaan itu sendiri, ternyata waktunya juga sudah berakhir, sudah habis, tapi mungkin nanti kita akan bisa ngobrol lagi Pak, melanjutkan dari topik ini atau ada topik-topik yang mungkin perlu kita didiskusikan, kita obrolkan bersama. Namun sebelumnya saya mohon Pak Margono punya semacam closing statement lah tentang nilai-nilai maupun tujuan dari keistimewaan itu sendiri. Ya, yang pertama adalah kesepahaman antara negara, pemerintah dengan masyarakat. Bagaimana kita punya satu kepahaman tentang apa itu yang dimaksud dengan keistimewaan itu. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita membangun program-program yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan yang ketiga, jangan membuat program yang hanya seperti ritual, rutinitas ya, tetapi harus berkelanjutan, sehingga nanti kita bisa betul-betul mendapatkan kemanfaatan. Oke, terima kasih Pak Margono. Terima kasih juga sudah hadir di rumah kami di kanal YouTube Dinas Kebudayaan Kundo Kabupaten Kota Yogyakarta. Sampai bertemu lagi Pak Margono, sehat selalu. Amin. Sehat selalu. Terima kasih. 11 tahun gelar sebagai daerah istimewa dianugerahkan kepada Yogyakarta. Kini Yogyakarta terus berbenah membangun wilayahnya. Lewat eksplorasi keberagaman sejarah dan budaya yang ditampilkan oleh masyarakatnya, Yogyakarta menampilkan kebinekaan dalam citra istimewa. Selamat memperingati 11 tahun keistimewaan Yogyakarta. Terima kasih, salam budaya, lestari budayaku.